Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat calon maghrib dan berbuka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun 1446 Hijriah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur. Sudah berbuka, Bu? Oh, kemarin sudah berarti. Biasanya ini ada bukanku lemes-lemes nggih. Nah, alhamdulillah kita menggunakan kesempatan yang singkat ini untuk silaturahmi. Kalau baru mungkin 2 kali ya soal ke sini, ya tambah silaturahminya insyaallah di sini bersama-sama kita belajar ya. Apa yang kita pelajari ma'rifatul rasul. Ya. Kita tahu pada pertengahan 2005, 2007 ada seorang wanita di Jakarta, Lia Eden. Ya. Lia Eden. Masih ingat, Bu? Lia Eden mengaku sebagai ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia membawa kerasulan sehingga dia mengaku rasul juga dengan berbagai macam keistimewaan yang dia bawa dan kelebihan yang dia bawa. Keranten orang Indonesia niku wong sing manut-manut, enggak protes ya. Mungkin ibu itu sudah terkenal di perumahan sehingga apapun yang dikatakan baik-baik. Nah, begitu artinya manut ya, ya. Saya tahu Mbak ya, baik ya. Saya sebagai rasul ya nggih, nah gitu. Nah, oleh karena itu Ibu sekalian, mari kita tambahi sakofah Islamnya kita terhadap Rasul. Ar-Rasul sendiri adalah sebagaimana diterjemahkan oleh jumhur ulama adalah sebagai ar-rijalu mustafa dan mengatakan itu. Ada yang mengatakan al-annasu fi mustafa lillah, sebagaimana laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala biwahyillah, dengan wahyu Allah melewati malaikat Jibril. Jadi kalau ada katakan ar-rijal mustafa, yang namanya Rasul itu seorang laki-laki yang dipilih. Liyanik mau lanang mau wedok. Kalau sudah bukan laki-laki sudah langsung disilang. Rasul adalah al-mustafa, ar-rijal mustafa, lelaki yang dipilih. Tapi ini kan kembali kepada syahadat kita, sebelumnya sudah selesai ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai sebetulnya. Rasul ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sekarang kita itu menghadapi orang-orang yang akliyahnya lebih tinggi, ya Bapak Ibu sekalian, diakali kadang-kadang kita itu. Coba untuk cinta petakanan, Bu, jenengan wudhu. Terus sing diwudhoni napa, Bu? Kalau batal misalnya kentut, itu yang bunyi mana? Lah gitu. Tempatnya kan di belakang. Kok enggak diwudhoni? Nah, berarti salah. Gitu.
Bingung kalau kita nggak punya alasan. Makanya orang Islam itu dibodohi kok mau lah gitu ya. Yunsewu itu kadang-kadang itu pikiran orang-orang yang Yunsewu belum tahu, kemudian etok-etok dijelaskan orang yang mengaku lebih tahu, kemudian menjadi manut. Ar-Rasul tadi, sebagaimana pendapatnya adalah lelaki pilihan yang dipilih siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan wahyu lewat malaikat Jibril untuk apa? Disebarkan kepada orang lain. Kalau an-nabi lain lagi ya pilihan tapi untuk dirinya sendiri Pak. Nabi wahyunya untuk dirinya sendiri dilakukan. Jimat gitu ya Pak. Sing lakoni awake dhewe itu nabi. Tapi kalau Rasul itu menerima dari Allah lewat malaikat Jibril, kemudian dia lakukan, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Nah, itu pengertian yang harus pertama kali kita pahami. Tidak sembarang laki-laki nyandang duduk. Tidak sembarang laki-laki ya seperti itu. Tapi yang sudah ada pilihan, ada kriteria tertentu ya yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya adalah kita nanti lakukan mungkin saja yang pertama diantaranya. Nah, sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik, ya. Sidik, benar dan jujur. Ini pun Rasul Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dari kecil seorang calon pemimpin itu sudah ada. Menawi tiang Jawa niku pun nonton kondo-kondo nih Pak. Budaya sergem nang masjid, ponadan pinter ini calon pemimpin lah ini kira-kira begitu. Nah ini Rasul sudah dijaga kebenarannya dari Allah sejak kecil. Muhammad Rasulullah SAW itu namanya sudah tidak ada yang menandingi lagi di Mekah, mendapatkan gelar apa Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Allah juga menjaga Bapak Ibu calon pemimpin itu dengan berbagai macam kejahatan, keburukan, ya, apa namanya pengaruh dari luar. Apakah Rasul nggak digoda-digoda? Rasul dengan teman-temannya waktu kecil Kang Senan nonton Jadilan. Tahu Pak Jadilan Pak? Ya penampilan kesenian yang membuat orang terlena, kemudian hilang akalnya, menjadi gak sadar. Rasulullah waktu itu mengiyakan sama teman-temannya, yuk kita nonton, oke lah gitu. Tetapi ketika jamnya, waktunya terjadi itu apa namanya kesenian yang ditampilkan di masyarakat jahiliyah, Rasulullah sudah berangkat diceritakan berangkat dari rumah, kemudian melewati gang, mungkin gang barat masjid mungkin ya. Kemudian Allah turunkan rasa kantuk yang luar biasa seketika di dalam diri Muhammad kecilnya itu, kemudian tertidur di samping gang itu sampai selesai pertunjukan. Nah, kira-kira nonton betul saya kata niku Pak. Dijak nonton dangdutan terus kali turu. Itu bersyukurlah, itu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari pengaruh-pengaruh yang memang tidak baik dalam perkembangan jiwanya maupun orang itu. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu terjaga ini karena keimanan, keikhlasan panjenengan, itu banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ya, bukan Rasul. Rasul tadi sudah jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujurannya, ya. Nah, dapat dipercaya. Rasul Muhammad SAW itu sebelum diangkat Rasul, dia juga ketika berdagang dengan Siti Khadijah yang umurnya berbeda 15 tahun ya Pak, ya kan? 25 sama 40 itu 15 tahun, dipilih Khadijah sebagai laki-laki pilihan untuk menjualkan dagangannya dan laris dan jujur. Nek badhe rapi-rapi ning laris, kepenak laris tapi badhe oke tapi titik ngono Mas. Kok badhe oke? Badine gede tapi setitik. Tapi kalau badhe titik ning akeh lah kan.
dan nanti berkembang terus berputar barangnya, keuangannya lancar. Nah, Siti Khadijah senang kerjanya Rasul Muhammad sebelum itu Rasul Muhammad SAW berdagangnya. Ya. Nah, kalau ada orang mengaku Nabi kok tidak jujur, Masya Allah. Ketika Rasulullah itu kita ada terkenal Musailamah al-Khadub itu sahabat Nabi, Pak. Pinter, Pak. Apal Quran, Pak, orang ini. Tetapi karena Muhammad sudah sido, maka dia kepintarannya itu untuk mempengaruhi sahabat-sahabat yang sagengi bahasanya. Untuk tidak setia kepada namanya musyawarah, namanya orang-orang sepuh dan sebagainya. Pokoknya kita membentuk apa namanya lah grup yang pintar-pintar lah gitu. Kita nyatakan kita sebagai nabi, sebagai rasul lah. Maka itu terjelas ketika Khalifah Abu Bakar ada Musailamah al-Khattab, Musailamah yang dusta. Nah, kalau sudah seperti itu bukan rasul lagi ya. Gitu ya. Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kita bisa mengambil sikap ini sebagai sifat dasar Rasul untuk diri kita. Ya. Ada sidik, kemudian ada amanah, kemudian ada tablik, fatona saja. Walaupun di sini ada satu yang belum sidik, amanah, tablik, fatona, apalagi. Nah, sudah tambah yang kelima saja. Nah, kalau kita empat itu yang wajib, yang saja ditambah dari beberapa ulama, karena Rasul itu keberhariannya juga apa perlu kita contoh. Sidik, amanah, tablik jelas. Jadi tablik itu ada mengatakannya keempat ya Bu. Ada sidik, kemudian amanah, kemudian fatona, baru tablik. Sajaan. Sajah kaitannya dengan kesanggupan melawan terhadap kezaliman. Jihadnya juga ada. Kalau pemimpin kita itu jireh-jireh, Pak, nggak pernah membahas jihad, itu berarti dipertanyakan sifat kerasulannya. Yang kelima, sajahnya itu. Ya. Wah, kita nggak usah, nggak apa-apa lah masjidnya diamperi orang, biarlah sabar. Itu. Artinya nggak ada gerakan untuk melawan, tak melaporkan, koordinasi, ya, kemudian apa namanya dengan keamanan kan gitu Pak. Kalau kita diserang kan kita koordinasi dengan keamanan, tidak bertindak sendiri juga kan. Keamanan, kemudian ketertiban bagaimana, undang-undangnya bagaimana kalau kita melawan itu. Ya. Ada teman kita ini, saudara saya sedang pro kontra mau mendirikan masjid Pak. Nah, masjidnya kan tidak seide dengan masyarakat situ. Tapi dia sudah beli tanah di situ, sudah manggon di situ, uangnya sudah ada, tinggal berikan masjid, tapi beda keyakinan. Rasanya loh Pak. Nah kemudian teman-teman yang di masyarakat itu main serobot aja, dihancurkan, dikuat. Nah karena dia lapor keamanan Pak, kita dikalah. Karena kita melawannya bukan dengan kecerdasan, berkoordinasi dengan keamanan, ini melanggar undang-undang bukan, main apa saja, berani pokoknya berani ya. Kan juga tidak seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sekali lagi Rasul itu sebagai pengertian kita manusia biasa saya katakan. Maaf ya nanti. Bukan saya tidak menghormati Rasulullah, tapi Rasul itu adalah manusia biasa. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia mati atau wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam keterangan hadis-hadis yang lain, Rasul juga sare,
juga dahar, juga berkeluarga, juga bermasyarakat. Ada sahabat yang ingin melebihi apa yang dikatakan itu. Karena amalan-amalan yang baik itu ingin kita dilakukan semua, maka sahabat itu kemudian nggak tidur kalau malam sholat, terus siang juga puasa, terus ada yang tidak mau kawin karena memperberat pekerjaan dan ibadah. Akhirnya kan ditegur oleh Rasulullah SAW. Aku juga makan, aku juga istirahat, aku juga berkeluarga, aku juga bermasyarakat. Inilah kedudukan Rasul sebagai manusia yang seperti kita. Kenapa? Karena Rasul itu sebagai tauladan untuk kita. Dan tauladan itu yang bisa kita lakukan seperti kita. Daharnya kados pundi nanti Rasulullah pakai tangan kanan, baca basmalah, duduk, minumnya bagaimana? Ya, dengan tangan kanan, kemudian 3 tegukan berhenti. Mana Bu, 11. Ya. Satu aqua kok leren toh, nek wojo ambegan sikit lah. Bernafas, tapi bukan di dalam botol. Berhenti, bernafas. Nah, begitu kan? Ambil makanan yang lebih dekat. Itu kan sunnah-sunnah yang diberikan Rasul kepada kita. Ambil makanan yang dingin, jangan panas. Orang kuat ya Pak. Ibu, kepanasan loh kan gitu. Nah, termasuk kalau panas tidak boleh didamoni. Persopi damoni. Ditiup tidak boleh, artinya tidak sunnah kalau ditiup itu. Kalau dikipasi lain, kalau dikipasi boleh. Jadi ibu-ibu yang masak untuk nasi biar cepat bisa dibungkus itu dikipasi dulu, dikipasi dulu supaya tidak terlalu panas. Nanti kalau ditata itu tidak gampang basi ya. Itu memang boleh, Bu. Dikipasi boleh. Kenapa ditiup dan dikipasi apa bedanya? Ternyata dalam ilmu kedokteran meniup dengan mulut itu di mulut ada tialin zat energi atau bakteri-bakteri yang ketika ikut kena makanan itu juga tidak baik di makanan yang panas tadi. Makanya ditiup tidak boleh, ya. Dikipasi boleh. Nah ini tentang makanan saja. Bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Baik. Nah di sini dalam ayat ini turun ketika menganggap Rasulullah itu sebagai segala-galanya. Orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, nggak usah kamu Muhammad, datangkan malaikat saja supaya mendukung kamu kalau kamu benar utusan dari Allah. Nah, kok datangnya malaikat itu. Kalau malaikat bisa terbang, kita tikung, gitu ya. Ya jatuh kita kalau mau terbang di tingkat atas, kemudian mau terbang kan jatuh kita. Kecuali dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah, maka ayat ini ketika dibaca Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu membacakan di depan jenazah Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, kata Umar, kenapa? Aku kok baru tahu ayat itu. Ya, sedangkan dia sudah hafal Quran ya. Kenapa? Rasulullah ketika wafat dikabarkan oleh masyarakat Madinah, Rasulullah wafat, Nah, ketika itu Umar bin Khattab tidak terima dengan pedangnya, dia bilang, siapa mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Gila. Semua orang takut, Mas. Sayyidina Umar itu kan udah membawa pedang, semua orang takut. Apa akan terjadi? Maka yang mengabarkan Rasulullah itu atau wafat langsung diam, takut. Nah, sampailah tadi Sayyidina Umar di hadapan jenazah Rasulullah. Dia sambil tidak percaya kalau ini belum mati. Baru kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan ayat ini. Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu adalah seorang Rasul
yang dia biasa mati, yang seperti itu. Apakah kalau Rasulullah meninggal kamu akan berbalik murtad lagi, kembali ke agama yang lalu, kembali ke anak-anak moyangmu? Nah, Rasulullah sudah meninggal, tapi risalahnya, ajarannya terus tetap ada sampai akhir zaman. Nah, makanya di sini syarat kita diantaranya untuk tidak mengkultus individukan kepada seseorang, Bapak Ibu. Rasul tetap Rasul, pimpinan, ustadz, kiai, ulama itu betul kita hormati, tapi tidak boleh dikultus individukan. Tidak boleh segala-galanya. Rasul aja, ya memang dia punya sifat maksum ya, diantaranya terjaga dari dosa. Tetapi manusia biasa kita tidak boleh mengputuskan individu. Yusewu, putra kiai, putra alim ulama semuanya bagus, itu juga ada yang kurang bagus, Pak. Ketakutannya ada anak Yusewu, anaknya ini yang berbuat tidak sesuai dengan syariatnya, oh nggak apa-apa itu putra kiai. Itu punya ilmu laduni lah katanya. Sebetulnya kan itu sesuatu yang kurang tepat. Ya, ibaratnya kalau kerajaan putra raja terus sakar PDW juga nggak bagus kan. Nah, gini. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini salah satu sifat yang harus kita tanamkan diri kita. Sidik, mari kita ambil itu kebenarannya. Kemudian juga dapat dipercaya, amanah ketika diberikan amanah pada kita. Ya. Tabligh kita sampaikan yang benar, walaupun terasa pahit, ya, tapi juga harus ada strateginya. Kebenaran bukan kemudian diumbar seperti itu saja. Kalau memang belum siap, ya jangan diumbar. Ya. Misalnya materi-materi sekolah SMA, kalau itu benar, jangan disampaikan ke SD, nanti bingung teman-teman. Itu benar, ngeyel terus SD-nya ngeyel itu. Tetapi kalau belum siap, memang belum siap disampaikan. Kebenaran mungkin belum bisa semua menerimanya karena belum siap secara ilmiahnya, secara apa ya pemahamannya. Ya. Yang sewu onten sing sholat sedekape beda Bapak Ibu. Allahu Akbar di atas, Allahu Akbar di tengah, Allahu Akbar di bawah, Allahu Akbar di samping kanan, Allahu Akbar ora sedekap malahan. Itu semuanya ada. Tapi yang paling kuat adalah di atas, di tengah, di bawah sedikit. Kalau di kanan, saya belum mendapatkan ya. Nah, yang tidak bersedekap itu juga ada mazhab yang memakai itu Allah Akbar tidak sedekap lambian. Jadi solatnya ora sedekap dari awal sampai akhir tidak sedekap. Nah, kalau ibu-ibu tindak Mekah, Madinah, insya Allah nanti banyak terlihat di situ ya. Nah, di sana banyak mazhab Hanafi dan Hambali yang tidak memakai sedekap sholatnya. Gitu. Nah, karena sedekap itu alasannya mengganggu jamaah yang lain. Allahu Akbar jedet atau gini, ini juga nggak ada tuh harusnya kan. Nah, di atas atau di bawah. Kalau Allah seperti ini sujud pun kan menggambarkan nanti takbirnya. Maka sujudnya ya nggak gini. Nah, tetap gini, Pak. Nah, sujudnya tetap gini. Set. Kalau kita takbir ya kemudian diambil untuk sujud. Jadi seperti ini ya, sujud langsung. Nek jamaah kok ngebak-baki Allah. Nah, itu tetangganya yang tidak begitu suka. Apalagi keringetnya bau gitu. Apalagi ya, ini kaitannya dengan amal-amal yang lain. Baik. Nah, 5 kalau kebanyakan yang 4 ya yang wajib itu. Maka kalau dalam orang Jawa itu namanya kalau sudah kupatan, kupat itu. Laku papat ini harus dilakukan setelah Ramadan. Seterusnya, ya jujur, ya amanah, kemudian juga tampil disampaikan yang benar, ya. Dan sebenarnya 4 sifat Rasul itu kita pahami dan kita laksanakan. Nah, begitu loh kersane tiang semua nggak terlalu kupat laku papat gitu.
Nah, sajaannya sebagai penyerta untuk jihad fisabilillah. Ya, baik, terusnya. Nah, kenapa kita harus tahu? Kenapa harus kita paham terhadap kerasulan ini? Rasul itu sebagai utusan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasul utusan, maka ketika utusan itu selesai atau isi utusannya sudah tidak dilakukan oleh manusia, maka diganti lagi oleh Allah utusannya. Maka ada rasul, nabi dan rasul sampai 25. Ya, 25 rasul. Kalau nabi ada yang mengatakan 125.000 nabi. Ya, kalau nabi dan rasul ada 25 yang perlu kita ketahui. Ketika utusan pertama disampaikan oleh Allah 95 tahun ajarannya semakin hilang, maka diutus nabi dan rasul yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-24 Isa alaihissalam. Ya. Jadi kalau mau debat dengan ini Nabi Isa, kenapa ada Rasul Muhammad, sedangkan di Injil, Taurat, kemudian juga di Zabur ada semua nanti utusan terakhir Muhammad Rasulullah Ahmad ini. Di Injil ada jelas, malah ciri-cirinya lebih jelas di Injil. Ya. Sampai ketika Injil Barnabas itu dibakar di orang-orang barbar atau orang-orang Tartar ya, orang Cina di di Masjidil Aqsa, maka di sana dikatakan ciri kenabian Muhammad itu ketika dilihat di sana, termasuk disampaikan pendeta Buhairo, itu adalah ada kenabian di tengkuknya, ada cap kenabian di tengkuknya. Nah, ketika Rasulullah Muhammad berdagang dari negeri Mekah ke Syam sama orang-orang gede, dia umurnya 13 tahun, bapak orang gede, maksudnya pedagang-pedagang yang sukses, saudara-saudara, dia dimasukkan ke gereja Buhaira, para pedagang itu disuguhi makan, dijamu oleh pendeta di gereja Buhaira itu. Karena apa? Pendeta itu ingin mencari utusan Allah yang terakhir, ciri-cirinya di kitabnya ini ingin cocokkan setiap orang yang lewat itu, maka diambilkan dan ditanya siapa. Ketika semua orang dimasukkan makan, kemudian ditanya, apakah ada yang masih ada di luar? Kata pedagang yang bersama Muhammad itu, enggak ada. Tapi pendeta Buhaira masih enggak percaya, kayaknya tadi ada yang ditinggal di di dagangan-dagangannya. Akhirnya Buhaira mendatangi dagangannya itu, kemudian menemukan Muhammad di situ kan masih kecil. Kenapa kamu gak ikut? Saya disuruh jaga di sini. Nah, ketika dialog itu kemudian ditanya, kamu siapa dari Mekah? Bapakmu siapa Abdullah? Namu siapa Muhammad? Lah, cocok semua, tinggal satu. Buka bajumu. Buka bajunya. Rasul Muhammad, Muhammad waktu itu dibuka bajunya berbalik. Nah, dilihat kemudian dipegang dan kemudian dibawa ke dalam, suruh makan. Loh, katanya kamu tadi mengatakan nggak ada orang, ini siapa ini? Oh, ini ponakan saya ya. Gitu. Abu Thalib mengatakan ini ponakan saya, anaknya adik saya gitu. Ini sudah meninggal semua ini. Bapaknya, ibunya sudah meninggal. Nah, inilah yang harus saya cari. Setelah makan kemudian kalau bisa ini jaga hati-hati, bawa pulang ke Mekah saja, nggak usah ke Syam. Jaga karena saya ingin melihat bagaimana dia nanti diusir oleh kaumnya. Tapi Buhaira kan tidak menyaksikan itu, Pak. Sudah meninggal setahun kemudian meninggal Buhaira itu. Dikatakan seperti itu. Ini adalah utusan Allah yang terakhir. Semua jelas di dalam kitabku. Maka bawa pulang sana ke Minomartani. Ke Mekah. Ya. Jangan sampai ke Syam. Takut nanti akan diburu oleh orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Nah itu tanda-tanda kenabian Buhaira. Nah, yang pertama ini adalah nabi yang terakhir dan termulia. Ya, tandanya terakhir sudah jelaskan dalam kitab kita terdahulu.
Berarti Isa masih ada nabi berikutnya. Kok sekarang ada yang ikut Isa? Secara logika ya tanda tanya. Kok ada utusan terakhir kok ikut sing burung terakhir? Itu aja. Yeah. Nah begitu. Nah kemudian termulia dalam hadis sahih kitab-kitab tauhid ya atau kitab-kitab tentang apa namanya yaumul akhir. Ketika Rasulullah itu nanti semua orang sudah dimasukkan ke dalam alam akhirat, tinggal pengadilan dimulai, namanya sidang, maka semua orang dalam keadaan riuh rendah, kapan dimulainya pengadilan ini? Ya, kemudian nabi-nabi itu ditanyakan, Nabi Adam, ya Nabi segera bilang ke Allah, dimulai aja pengadilannya satu persatu. Nah, saya juga punya dosa ya. Sekarang Idris, begitu Nabi Idris sampai akhirnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa saja dia didatangi oleh umatnya, ya Rasul Musa segeralah usulkan, segera dimulai pengadilan ini, sudah panas, sudah banyak tersiksa, sudah luar biasa apa namanya permasalahan yang sudah riuh di sana. Nabi Musa saja juga banyak dosa. Nabi Musa alaihissalam ya. Dosanya Nabi Musa diantaranya apa tuh ya? Ya dia tidak jujur kepada apa namanya patung-patung yang kepada Fir'aun, bahwa patung yang membunuh patung yang besar kan gitu. Besar patung yang besar itu yang membunuh patung-patung Tuhan itu kan kebohongan ya dari ke Fir'aun itu mengaku juga dosa. Rasulullah terakhir kemudian mengatakan, ya Allah, mulailah pengadilanmu. Inilah sudah siap kondisi umat kemudian Allah membuka pengadilan dimulai dari umat Rasulullah SAW. Nah ini sebagai termulia ya Rasulullah. Rasul Muhammad SAW adalah satu-satunya Rasul yang langsung ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Begitu? Tidak ada nabi dan rasul selain Rasul Muhammad SAW yang diangkat menembus cahaya, menembus kegelapan malam, menembus kecepatan udara, kecepatan. Ya ini mungkin kalau ibu-ibu yang suka saintis ya, minggu ini kan rilis NASA mengeluarkan tentang sampai apa namanya alat yang bisa sampai ke dekat matahari. Ya. Suaranya ngeri ya. Seperti siksaan orang di kolam kubur biasanya gitu, ada yang mengatakan gitu. Karena diekspos atau dikeluarkan suara. Yang kedua juga NASA mengatakan ingin apa bisa apa namanya menembus apa namanya itu tadi langit sabtu dengan apa teknologi ya, inginnya seperti itu ya. Rasulullah dengan apa kabar yang diberikan kepada kita kaum muslimin, kemudian yakin, kemudian teknologi sekarang membuktikan kecepatannya seperti apa, dan tanpa harus menggunakan alat, Rasulullah dengan kekuasaan Allah bisa menembus kecepatan dan apa itu. Kalau dihitungan kecepatannya sekitar 1.200 km per jam kalau nggak salah ya. Per jam 1.200 km per detik. Jadi luar biasa. Kalau orang kita misalnya udah rantak-rantak ini kulitnya udah hilang semua, gitu. Tinggal balung ya gitu. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada alat yang diciptakan oleh NASA itu peralatan yang bisa menembus kecepatan itu dan tidak hancur. Nah, terus ini menyamai Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kalau sudah naik pesawat itu kecepatan itu bisa selamat ya. Nah ini kekuatan manusia membuat alat yang seperti itu, masya Allah. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, beliau adalah Rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, jadi dalam ayat-ayat Makkiyah, maka ayat Al-Quran mengatakan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Di Mekah ayat-ayatnya sebagaimana kebanyakan ciri surat-surat Makkiyah adalah wahai manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan sebelum kamu agar kamu sebagai orang menjadi orang yang bertakwa. Ya.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Niku surat Nasi Bu itu. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi. Katanya nek tarawih wis tekan surat Nasi yo rampung. Saya ketika ngisi di pedesaan itu habis ngisi Mas mlampun ramarem nek tarawih tekan surat Nasi niku kula seneng. Kula tak nopo Pak surat Nasi niku? Kula nggo nasi niku lho. Nah maca imame nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Nasi kabeh terus bubar tarawih. Masyaallah. Nah, ini untuk seluruh manusia. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Maka dakwah Islam ini yang ditakuti oleh orang non-muslim karena Islam dikatakan sebagai ekspansionis, sangat mengharapkan segera menyebar kemana-mana, harus dengan cara apapun. Nah ini yang kadang-kadang ditafsirkan yang lain. Ya. Memang ajaran untuk manusia, kesadaran manusia mungkin berbeda-beda memahaminya. Ada yang orang masuk Islam gara-gara apa Bu? Melihat tayangan puasa taraweh di Mekah saja. Teman di Amerika sama-sama kuliah di sana. Ketika melihat orang di Mekah segitu tawaf gitu, masih tawaf. Kemudian ada komat mau sholat tarawih, nggak sampai 3 menit barisannya rapi dan tenang dan diam. Itulah kemudian dia masuk Islam, luar biasa. Karena dia melihat dengan kesungguhan dan ya Tuhan, sebegitu mudahnya orang Islam mengatur ratusan ribu orang hanya dengan ucapan itu tadi, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah. Enggak sampai 2 menit imam biasanya langsung Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Itu bisa masuk Islam gara-gara ngatur wong segitu ratusan ribu orang coba nek Amerika nek ngatur piye. Dia mikirnya begitu. Akhirnya dia masuk Islam, Masya Allah. Kok begitu mudahnya ngatur orang. Sami nawatokna. Karena sudah keyakinan sama. Dan itulah kemudian dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi semua petunjuk Allah ada macam-macam ya. Nah Islam, Rasulullah ini menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Terus kita dakwah itu Bu, menaik wonten Indonesia kan kadang-kadang kepada kaum muslimin ya. Kalau sudah di Singapura Bu, Singapura Masjid Sultan itu Pak, yang datang seluruh dunia Pak. Masjidnya 2 kali lipat nih mungkin. Kemudian di serambinya itu ada batas Bu, batas kita itu. Nah di situ ada pakaian muslim-muslimah ya. Kalau mau masuk kemudian berpakaian muslim-muslimah itu ada beduk, ada Al-Quran, semua diterangkan dakwah di situ. Ketika saya di sana ketemu dengan teman-teman, ini adalah orang Amerika, sudah 5 tahun di sini waktu tahun 2019 ya. Sudah 5 tahun masuk Islam. Gara-gara yang berkunjung ke Singapura, kemudian melihatlah masjid, langsung didakwahi oleh takmir masjid. Keliling masjid tanpa masuk masjid. Jadi sekeliling masjid itu sudah semua media dakwah dari Quran, terus semua peralatan muslim diterangkan, ada jubah, ada Ka'bah, semuanya ada di situ. Subhanallah. Jadi dia kayak masuk di museum, kemudian diterangkan mendakwahkan Islam dengan segala peralatan yang ada di seluruhnya Islam. Subhanallah. Nah itu. Nah, jadi jangan kemudian kita kepada non-muslim kita nggak terangkan. Kalau non-muslim itu ada hidayah karena panjenengan mengucapkan Islam kita bisa mendapatkan hidayah. Ya. Ada yang masuk Islam gara-gara masuk masjid. Orang Islam ditinggal masuk masjid dilepas sepatu dan sandalnya. Dia masuk
tempat ibadahnya dengan sepatu dan mengatakan, ya Tuhanku, saya menghadapmu dengan kesucian, sedangkan sepatunya dia tadi menginjak kotoran belum dibersihkan. Dia gara-gara masuk Islam, gara-gara sepatu yang dia pakai di tempat ibadahnya tidak bersih, dia mengatakan kepada Tuhannya, ya Tuhan, saya datang dengan kesucian. Nah, kemudian dilihat orang Islam, oh dilepas sepatunya, dilepas sandalnya, masuk masjid, juga bersujud dan sebagainya, masuk Islam. Nah, tapi nek nang gereja ora ono sepatu hilang, nek nang masjid ono sepatu hilang. Nah, gitu Pak. Karena nang gereja atau di tempat-tempat dipakai kan sepatu sandalnya, kalau di masjid dilepas. Nah, oleh karena itu kita juga nyebarkan situ. Yang ketiga, beliau memiliki sifat yang mulia dan utama. Rasul itu punya sifat luar biasa. Dalam buku Tiba itu ada 10 sifat Rasulullah yang di antara satu-satunya Rasul itu nggak pernah menguap sepanjang masa. Menguap Bu, Pak. Panjenengan sok menguap mboten? Angop. Nek salat angop mboten? Nah, sholat angop menguap itu tandanya tidak kurang khusyuk, tidak khusyuk. Apalagi setiap rokaat angop. Ada ngantuk, ada godaan. Kalau ngantuk kekurangan oksigen otaknya, kalau godaan memang digoda, ingat yang lain-lain. Ingat tugasnya, ingat anaknya, ingat cucunya, ingat utangnya. Nah, akhirnya nggak khusyuk. Nah, begitu ya. Jadi Rasul sudah mempunyai sifat tidak pernah menguap sepanjang masa. Maka Rasul itu kalau lelah Pak, jadi sudah menggeledah langsung sare. Ya ide mesti ini jenengan sakit mata kan Pak, jenengan lupa kelingan pas sholat mau kelingan yang bukan kembalikan, ya Allah aku sedang sholat, ya Allah aku sedang menghadapmu. Insya Allah nanti bukanya nggak terlalu lebar. Kelingan terus tutup lagi. Tapi kalau sudah lepas, itu semakin lebar. Dipraktekkan nanti ya, kalau mau anggup segera ingat hati saya dan sholat, maka akan tertutup insya Allah. Atau yang mau ditutup kita pakai tangan kita, boleh. Nah, Rasulullah juga selalu dilindungi dengan awan itu. Nah, Masya Allah. Itu sifat-sifat Rasulullah SAW. Kalau duduk Rasulullah itu lebih muncul dari yang lain. Nah, walaupun dia nggak pakai alas tempat duduk. Nah, itulah keistimewaannya. Jadi kalau duduk Rasulullah dilihat orang banyak, bisa dilihat. Rasulullah bisa melihat forumnya gitu. Kalau saya pakai kursi, pakai karena agak tinggi. Rasulullah itu selalu di atas orang lain, bisa dilihat orang lain, itu keistimewaan dari Rasul, sifat-sifat utamanya. Kalau Rasulullah dipanggil, nggak hanya noleh, sak badannya balik kanan. Itu angel pun itu. Angel panggil. Dipanggil kita kemudian menghadap seluruh badannya menghadap orang yang memanggil itu loh. Pak Ahmad, oh nggih, nah, gitu. Sinten kadang-kadang kalau ibu arisan apa pengajian, Bu, pamit nggih ya. Ya. Salaman ora didengar nggih. Salaman kadang nggak dipandang ya. Salam dipandang orangnya. Masya Allah. Rasulullah sebagaimana itu. Kemudian beliau adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Nah, surat Ar-Rum yang 21 nanti kita. 5, beliau memiliki kekuasaan yang untuk mohon ampun bagi umatnya, yaitu di akhirnya zaman nanti dia mempunyai kekuatan pangandikan yang bisa memecahkan masalah, segeralah dimulai Allah sebagai yaumul adl, pengadilan dari pengadilan. Terus next. Ya, jadi nah, yang pertama pentingnya meningkatkan keimanan kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu Rasulullah seperti itu. Dalam buku tentang badan sifat Rasulullah itu, Masya Allah, tegap, dadanya lebar, giginya rapi, mukanya terjelas di situ. Ya. Sebagaimana ya digambarkan di film yang saya coba sekali 100.000 Bu, penasaran saya itu di film yang di TikTok atau mungkin di Ring Road itu Pak, ternyata itu ya bisnis Pak ya. Demi film itu rapat dua apa ya, tapi karena bisnis jadi 7 menit 100.000. Nah saya tanya,
Mas, yang viral yang dilihat ibu-ibu sampai menangis tuh, oh itu tentang hijrah. Yuk saya coba lah gitu. Itu viralnya hijrah. Nah lihat 7 menit 100.000. Ya, ya ketika Rasulullah tidak digambarkan manusia tapi untanya Rasulullah berjalan kemudian perang suat. Nah itu pedangnya itu kan mengenai kita kelihatan pada masjid. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang kamu bisa jerit dari wanita. Kemudian ketika ke kubur Rasulullah, ya di samping kubur Rasulullah itu kan bukan film tapi film animasi. Jadi bagaimana membayangkan Rasulullah, kemudian tanahnya di apa, nah itu kemudian perjuangan Rasulullah, ya, itu yang kemudian bisa menggugah semangat yang bisa menangis mengharu ini. Ketika diusir Rasul, diusir orang Mekah ketika dakwah di Taif dilempari batu lah itu yang menyanyikan ada di situ. Nah di sini Rasulullah SAW kalau kita tahu maka kita menambah keimanan betapa sulitnya dan sakitnya Rasulullah dalam atau ayat terakhir bagaimana Rasulullah SAW diutus dengan susah payah dengan kesabaran ketekun hanya untuk meneruskan akidah dan meneruskan risalah dan supaya umat bisa selamat dunia akhirat. Nah itu kan luar biasa. Yang kedua adalah membantu kita memahami sifat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Ya, kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Ya, kejujuran, amanah, ya, kemudian sampaikan yang baik. Nah. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya mengikuti teladan Nabi SAW. Uswatul hasanah. Karena dari manusia sempurna, teladannya ya kita mengikuti menjadi tiba. Kalau sudah tiba, kita bisa berdoa, semoga mendapat syafaat. Kan begitu. Kalau kita nggak pernah ikut kanjeng Nabi, nggak pernah tiba sunnah kanjeng Nabi, masuk ke tentang akhirnya kepingin jalur pitulungan kan nggak nyambung. Kalau di sini kita sudah menerapkan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka ketika nanti di akhirat tinggal kita ya Rasul, saya sudah meneruskan risalah panjenengan maka tolonglah kami di akhirat. Nah nanti baru Rasulullah memilah dan memilih dan mengabsen barang siapa yang suka kepada namaku, menyebut namaku, bersolat padaku, maka pasti absennya akan dipanggil. Langsung dimasukkan ke disuruh minum telaga kausar oleh Rasulullah. Ketika minum itu maka kita tidak haus sampai pengadilan kita dipanggil Allah diadili. Jadi telaga kausar itu kan telaga Rasulullah yang diberikan kepada umatnya untuk minum karena kondisinya panas luar biasa. Sebagaimana digambarkan matahari turunkan segalang setinggi gendiro kita yaitu panas luar biasa sehingga maka ada orang yang tenggelam atas keringatnya sendiri, Masya Allah. Ya, karena dosa-dosanya, karena dia tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat membantu memberi keutamaan ya dan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Keutamaannya tadi menyebut satu kali sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Rasul memberikan 10 kemudahan. Nah, terus Bapak Ibu dibiasakan minimal 10 kali bar subuh, 10 kali sholawat bar maghrib. Mau yang sholat besar, mau sholawat panjang silakan, mau yang pendek silakan, super pendek silakan. Sallallahu alaihi Muhammad ini pendek. Wa sholli ala Muhammad wa ala alihi panjang. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi agak panjang. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa ala alihi panjang. Nanti ada banyak lagi. Ya, yang mudah saja. Dibaca 10 kali Allah memberikan 10 kali lipat kebaikan untuk kita. Alhamdulillah saya bisa derek takjilan. Alhamdulillah bisa jalan dengan selamat, nggak kepleset. Alhamdulillah bisa melihat cucunya. Bisa kebaikan-kebaikan itu adalah pertulangan dari selawat kita. Dari Allah SWT tentunya, tapi dengan cintanya kita pada Rasulullah SAW. Yang 5 meningkatkan kebersamaan dan kesatuan kita sebagai umat Islam. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu dihina, maka kita ya meletik mboten manah kita. Kalau Rasulullah SAW itu dihinakan, ya,
Nah, kadang kemudian yang emosinya, yang kita boleh, tapi harus diatur strateginya untuk membela Rasulullah SAW. Satanik setan, nah itu ya, yang membuat cerita tentang Muhammad dilecehkan, sekarang kan sudah mati sendiri, Pak. Di Satanik bukunya, kemudian Salman Rushdie ya, itu kan matinya mati, ya sudah mati. Ya. Ada yang melakukan kecelakaan, ada yang apalah begitu. Nah, itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah penentang-penentang Rasul dan Allah termasuk Quran itu akibatnya sudah ditunjukkan kepada kita semua. Ya, nah itu para bapak sekalian sekilas insya Allah nanti panjenengan bisa menggali lagi di kitab-kitab sirah yang akan memainkan kita. Saya kira demikian, mohon maaf saya kekurangannya. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa membuka di buku sirah dan buku-buku perasunan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menambah cinta kita kepada Rasulullah ini mendapatkan syafaat. Terakhir, mungkin karena waktunya mepet, langsung kuis, siapa yang bisa tahu apa itu aktifon? Gimana? Menjawab. Aktifon itu apa? Ya, monggo silakan Bu. Ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Bisa ambil. Satu lagi, sebutkan salah satu pentingnya mengenal Rasul. Kenapa kita perlu mengenal Rasul? Berapa penting? Monggo Bapak, Ibu. Ada? Nah, pentingnya supaya kita bagaimana? Nah, dapat syafaat nggih, pun kula resahkan monggo Pak. Alhamdulillah Pak. Nanti kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Mohon maaf nggih. Apalagi masih ada? Oke. Mohon maaf saya kurangannya. Semoga kita lanjutkan nanti untuk kegiatan berikutnya. Semoga Bapak Ibu sehat semua nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ada 8 menit. Tadi Bapak yang menjawab. Oke, monggo ambil. Dapat lagi, Pak. Yang lain nggak minat.